Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Serin Dwi Maharani dari kelas 1B dengan NIM 242515044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spesies bakteri yang bernama Enterococcus faecalis. Selamat menonton. Klasifikasi Enterococcus faecalis, Kingdom Bacteria, Phylum Firmicutes, Ordo Lactobacillus, Class Bacilli, Family Enterococcae, Genus Enterococcus, dan yang terakhir spesiesnya Enterococcus faecalis. Morfologi Enterococcus faecalis. Apa itu Enterococcus faecalis? Enterococcus faecalis adalah bakteri Coccus gram positif, fakultatif anaerob, fermentatif, dan tidak membentuk spora. Enterococcus faecalis bentuknya ovoid dengan diameter sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer. Dapat hidup sendiri maupun berpasangan, membentuk rantai pendek ataupun rantai yang panjang. Koloni kecil berdiameter 1-3 mm pada agar darah, lembab, cembung, dan semi transparan. Koloni bisa non-hemolitik gamma atau alfa hemolitik hijau. Koloni berukuran kecil atau koloni titik-titik, halus, berwarna abu-abu atau putih keabu-abuan, dan tampak non-hemolitik atau Y-hemolitik. Beberapa galur menghasilkan zona sempit hemolisis beta atau alfa di sekitar koloni. Selanjutnya ada patogenitas. Faktor patogenitas Enterococcus faecalis. Yang pertama, adesin atau permukaan protein, membantu menempel pada jaringan inang dan permukaan benda asing seperti kateter atau implan medis. Yang kedua, biofilm formation, mampu membentuk biofilm yang membuatnya lebih tahan terhadap antibiotik dan sistem imun tubuh. Yang ketiga, hemolisin dan gelatinase. Hemolisin dapat merusak sel darah merah, sedangkan gelatinase dapat memecah kolagen dan gelatin, serta mendukung penyebaran infeksi. 4. Resistensi antibiotik. Banyak strain Enterococcus faecalis yang resisten terhadap antibiotik seperti vancomycin FRE atau vancomycin resistant enterococci yang membuat infeksi sulit diobati. Dan yang terakhir ada transfer gen resistensi, yaitu mentransfer gen resisten ke bakteri lain melalui plasmid, serta memperburuk masalah resistensi antimikroba. Infeksi yang dapat disebabkan dari faktor tersebut. Pertama, infeksi saluran kemih. Kedua, endokarditis atau infeksi katup jantung. 3. Infeksi luka operasi. 4. Sepsis, terutama pada pasien imunokompromis. 5. Infeksi saluran empedu. Interaksi Enterococcus faecalis. Yang pertama, bisa dalam tubuh manusia. Normalnya, hidup sebagai bagian dari bakteri baik di usus. Yang berbahaya jika masuk ke bagian tubuh lain seperti ke saluran kemih atau darah dan dapat menyebabkan infeksi. Kedua, bisa dengan bakteri lain, yaitu bisa bekerja sama atau bersaing dengan bakteri lain terutama saat membentuk biofilm. Dan yang terakhir, interaksi dengan lingkungan. Enterococcus faecalis dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras dan juga bisa menempel dan berkembang pada benda-benda di rumah sakit. Penyebaran Enterococcus faecalis bisa dari feses ke mulut atau fekal oral. Terjadi jika makanan, minuman, ataupun tangan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri. Kedua, dari rumah sakit. Dapat menyebar melalui alat medis yang tidak steril
dan bisa berpindah dari pasien satu ke pasien yang lain. Ketiga, melalui benda yang sering disentuh, misalnya handphone, gagang pintu, tempat tidur, ataupun alat medis. Pengendalian yang bisa dilakukan terhadap bakteri Enterococcus faecalis. Yang pertama, penggunaan antibiotik yang tepat. Kedua, menjaga kebersihan terutama di rumah sakit agar bakteri tidak menyebar. Ketiga, melakukan sterilisasi pada alat medis. Yang keempat, perawatan saluran akar pada gigi. Yang terakhir, menggunakan probiotik atau bakteri baik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.